Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita diberikan kekuatan sehingga sudah menyelesaikan saum selama 14 hari. Malam ini kita masuk ke malam yang ke-15. Semoga ibadah saum dan ibadah-ibadah lain yang sudah dikerjakan oleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah berikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama nanti pada 10 yang terakhir. Dan semoga kita pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam ini judul yang ditugaskan kepada saya adalah tentang keistimewaan sedekah. Kita semua tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan. Yang utamanya adalah saum Ramadan, lalu tarawih atau qiyamul lail, lalu tilawah Quran, ya, karena Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, tilawah Quran, lalu sedekah, ya, sedekah. Dan nanti kita bersama-sama mencari Lailatul Qadar. Dan bagi yang ada rezeki tentu saja bisa umroh di bulan Ramadan. Karena umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kita akan coba bahas tentang sedekah. Apa istimewanya sedekah ini? Yang pertama bahwa sabda Nabi SAW menyatakan mana qasad sedekatun min mal, bahwa sedekah yang kita laksanakan tidak akan mengurangi harta kita. Jadi sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang sedekah lalu jatuh miskin, malah hartanya semakin bertambah. Karena Allah sudah berjanji di surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, karena Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Itu yang pertama, bahwa harta yang kita infakkan tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Tidak ada orang jatuh miskin karena infak, karena sedekah. Ya. Berapa banyak Allah akan menggantinya? Itu Allah nyatakan di surat Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama seperti satu butir biji yang bisa menghasilkan 7 bulir.
di mana satu bulirnya menghasilkan 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa pahami, setiap kebaikan infak yang kita lakukan, Allah akan balas, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Ini sangat besar, karena Allah maha luas pemberiannya. Jadi yang pertama, harta yang diinfakkan tidak akan berkurang, malah menjadi berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Di hadis sebutkan sampai berhingga. Tergantung keikhlasan kita di dalam menginfakkan harta yang Allah titipkan pada kita semua. Yang kedua, keistimewaan daripada orang yang berinfak di jalan Allah, itu termasuk golongan orang yang kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya ada 7 golongan orang yang kelak mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dibesarkan dengan ketaatan beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang hatinya selalu terikat ke masjid. Dan yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mengasihi. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, yang kelima adalah seorang yang mengeluarkan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Ini sedekah, termasuk golongan orang-orang yang kelak dapat naungan ketika situasi begitu susah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang keenam adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, lalu dia mengatakan, saya takut pada Allah. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesendirian sehingga menetes air matanya. Ini 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah, dan salah satunya adalah orang yang bersedekah. Karena sekali lagi, orang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, malah berlipat ganda. Kalau di hadis lainnya disebutkan, sedekah ini juga bisa meredam murkanya Allah. Di hadis sahih lainnya bahwa sedekah ini juga bisa menghilangkan penyakit. Sedekah juga bisa memadamkan dosa. Kata Nabi SAW, sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi banyak sekali keistimewaannya. Karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah melipat gandakan sedekah. Sabda Nabi SAW, seandainya kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang saum, berarti sedekah, walaupun hanya segelas minuman, sehirup susu, kata Nabi, atau sebiji korma yang diberikan, maka akan dapat balasan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi orang puasa, kita berikan makanan berbuka, walaupun hanya segelas air, maka siapa yang berikannya, dia dapat pahala puasa orang yang kita berikan makanan berbuka itu. Karena itu marilah kita di Ramadan ini memperbanyak memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang saum. Jadi di samping kita dapat pahala dari puasa kita sendiri, kita pun dapat pahala dari orang yang sedang berpuasa. Ini luar biasa sedekah di bulan Ramadan ini. Dan dalam hadis sahih disebutkan, Nabi SAW adalah orang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan ini ketika beliau ketemu malaikat Jibril alaihissalam, lebih-lebih lagi dermawannya. Jadi ini menjadi teladan bagi kita semua, karena harta, sekali lagi harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, malah bertambah, malah dilipat gandakan. Dan itulah yang bisa menolong kita kelak di yaumil akhir. Kita beribadah dengan harta yang Allah titipkan pada kita, berapapun kemampuan kita. Allah tidak menghitung berapa besarnya kemampuan kita. Kalau kita melihat contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum, betapa mereka itu tidak sayang kepada hartanya. Pernah suatu ketika terjadi, di suatu hari
begitu masyarakat Madinah melihat ada kafilah yang begitu besar, yang panjang, 700 unta lengkap dengan barang-barangnya. Mereka menduga-duga ini siapa ini kafilah yang begitu besar, kafilah dagangnya. Setelah dekat ternyata itu adalah kafilahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka Ummatul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha pun keluar melihat. Lalu ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Abdurrahman, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa engkau akan masuk surga pelan-pelan, engkau akan masuk surga dengan merangkak, karena engkau termasuk agniya, orang kaya." Maka seketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Aisyah, saya tidak mau masuk surga dengan merangkak, saya tidak mau masuk surga dengan pelan-pelan. Saksikanlah wahai penduduk Madinah, ini semua hartaku yang baru saja aku belanja, 700 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya, aku sedekahkan untuk penduduk Madinah." Ini Abdurrahman bin Auf. Lalu apakah hartanya habis? Ternyata tidak. Hartanya nggak ada habis-habisnya. Ketika perang Tabuk, ketika perang-perang fisabilillah lainnya, Abdurrahman bisa menyumbangkan 1000 ekor kuda. Kita hitung, kalau satu kuda 25 juta, kali 1000, udah 2,5 miliar. Jadi sahabat itu miliaran kalau nyumbang itu. Dengan hartanya nggak habis-habis. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk, beliau juga menyumbangkan tidak kurang dari 1000 kendaraan. Terdiri dari kuda dan unta. Kudanya 700, untanya 300. Kita bisa hitung, belum lagi uangnya, hampir 10.000 dinar. Kita kalikan, satu dinar itu 4,25 gram. 10.000 dinar, kita kalikan, itu berarti hampir 42 kilogram emas nilainya tuh. Luar biasa, itu contoh dari para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat pun tahu bagaimana keistimewaan orang-orang yang bersedekah. Dan mereka yang sedekahnya banyak, ternyata hartanya itu berlimpah, digantikan oleh Allah. Karena memang sabda Nabi SAW tadi yang saya sebutkan, mana kosot sodakotun min mal. Sodakoh yang diberikan tidak akan mengurangi harta. Jadi sodakoh adalah infak yang sunnah. Karena dalam Islam, zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat adalah wajib. Kalau Ramadan ini kita punya 100 juta, itu nilainya lebih tinggi dari 85 gram emas. 80 gram emas. Maka kalau Ramadan tahun depan, uang kita utuh seperti 100 juta, wajib dizakati 2,5 juta, 2,5%. Tapi kalau infak, tidak ada batasnya. Sehingga menurut riwayat, Nabi SAW tidak pernah membayar zakat. Kenapa? Hartanya tidak pernah terkumpul sampai setahun. Setiap kali mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah infakkan. Bahkan pernah berinfak kepada orang Arab Badui 1 lembah kambing. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Lebih besar lagi yang diberikan. Karena itulah itu contoh teladan buat kita semua. Kita tidak usah sayang dengan harta itu, karena harta itu juga dari Allah datangnya. Semakin banyak kita infakkan, semakin banyak kita sodakohkan, maka dia akan berlipat ganda. Tidak berkurang, bahkan itu menjadi bekal kita kelak ketika kita menjadi setelah kelak kita nanti berhadapan dengan Allah. Karena di dalam surga itu ada 8 pintu. Salah satunya ada pintu sodakoh. Jadi 8 pintu surga itu. Ada pintu sodakoh, pintu sholat, pintu haji, pintu jihad. Ada pintu aiman, pintu al-kazimin wal ghaiz. Ada lagi pintu haji. Dan yang ke-8 pintu zikir. Ada salah satu pintu sodakoh. Nah, maka dengan banyak sodakoh, mudah-mudahan kita bisa masuk surga melalui pintu sodakoh. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.